Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video kali ini kami akan menampilkan presentasi mata kuliah CIBI yang materinya yaitu pengembangan keberbakatan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Resna Hayusni, selanjutnya Refni Rahmadani, lalu Atahiratul Anessa, dan yang terakhir Nabila Alia Fitri. Dan tanpa memperlama waktu, mari kita simak pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atahiratul Anessa, NIM 19003122. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu adalah konsep dasar pengembangan keberbakatan. Nah, konsep keberbakatan menurut Sanford Jeffon, keberbakatan menurutnya tidak hanya berkaitan dengan aspek kemampuan intelektual, tapi juga mencakup motivasi untuk menggambarkan kemampuan tersebut. Nah, dia mengatakan suatu pendekatan multidimensional. Ia beranjak dari 3 klasifikasi kawasan, yaitu intelektual, artistik, dan sosial. 3 kawasan itu ditambah lagi dengan kawasan kemanusiaan yang lain. Setiap kawasan tersebut teridentifikasi lagi dalam berbagai aspek. Kemudian juga kawasan intelektual terbagi lagi dalam aspek kuantitatif, verbal, spasial, dan beberapa dimensi khusus lainnya. Kawasan artistik mencakup aspek seni rupa, pertunjukan, dan dimensi khusus artistik tertentu. Kawasan sosial mencakup altruistik, empati, kepemimpinan, dan dimensi khusus tertentu lainnya. Kawasan tambahan lainnya mencakup kemampuan kemanusiaan yang lain yang terbagi dalam berbagai kekhususan. Selanjutnya adalah konsep keberbakatan oleh Francois Jenny. Menurutnya adalah amat membedakan keberbakatan intelektual atau gifted dan pemerolehan hasil belajar skolastik. Sementara keberbakatan lainnya, talented, menurutnya terkait dengan kualitas kepemimpinan, kinerja mekanik, keterampilan manipulatif, dan ekspresi seni musik, literatur, serta hubungan kemanusiaan dan kemajuan kemanusiaan lainnya. Dengan demikian, giftedness adalah serasi dengan kompetensi atau aptitude di atas rata-rata dalam berbagai kemampuan manusia, sedangkan talent adalah situasi tampilnya kinerja atau kemampuan di atas rata-rata dalam berbagai aktivitas. Aptitude terbagi lagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama adalah intelektual, kreatif, sosial efektif, dan sensori motorik. Sedangkan talent terbagi dalam 5 kategori, yaitu yang pertama adalah akademik, teknik artistik, interpersonal, dan atletik. Aptitude banyak menunjuk pada proses terwujudnya oleh sesuatu sebagai ciri seseorang dan banyak dipengaruhi oleh potensi herediter. Sedangkan talent menunjuk pada hasil pada suatu kegiatan manusia yang diwarnai oleh konteksnya dan setelah dilatih dan dididik memperlihatkan aktualisasinya. Aptitude ini dites oleh tes psikologi, sedangkan talent ini melalui kinerja atau pertunjukan tertentu. Menurut Rahman Assegaf, telah ada potensi dan bakat untuk meresapi dan menyelami serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Potensi dan bakat itu bertumpu pada yang sering disebut dengan akal. Hasan Langgulung misalnya, menyinggung pentingnya pembentukan pribadi anak sesuai fitrah yang dikaruniainya, yaitu akal. Untuk mengasahnya, diperlukan dukungan pembelajaran yang memadai bagi setiap anak. Dan semua anak menampakkan kesenangan belajar, dan bahkan mereka ingin mempelajari banyak hal sedari kecil. Dan ini merupakan fase awal bagi anak-anak. Dorongan ingin tahu mereka yang sangat tinggi dapat dilihat dari keinginan untuk mengeksplorasi lingkungan dengan kemampuan dan dorongan mereka untuk mengetahui sesuatu dan membuat sesuatu secara efektif. Mereka juga cenderung meniru dan mencoba apa yang mereka lihat dan ketahui, mulai dari hal yang bersifat kebahasaan, gerak tubuh, perilaku, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan dunia anak. Selanjutnya yaitu Jean Rousseau dalam Haryu Islamuddin tahun 2012 mensinyalir bahwa tahap perkembangan anak dimulai antara umur 2 sampai 12 tahun.
dan perkembangan pribadi anak dimulai dengan makin berkembangnya fungsi-fungsi indera anak untuk mengadakan pengamatan. Dalam pengembangannya ini, anak pasti menyiapkan apa yang disebut dengan peniruan. Terlebih lagi, pada masa praoperasional, anak-anak lebih suka menggunakan simbol untuk mewakili konsep. Bahkan, kemampuan anak-anak di masa seperti ini bukan semata disebabkan oleh penggunaan tombol berupa bahasa, maksudnya penggunaan simbol berupa bahasa, melainkan berkaitan pula dengan kemampuan menyerap, mengolah, dan menyimpan sejumlah kesan dalam memori dengan struktur yang kognitif sistematis. Selanjutnya yaitu konsep anak berbakat. Beberapa istilah telah banyak diperkenalkan untuk memberi atribut seseorang yang memiliki potensi unggul atau berbakat seperti child prodigy, precocious, gifted, dan highly talented, creative, superior, and talented, and able and ambitious. Whipple mengungkapkan istilah supernormal child, sementara Letta Hollingworth memiliki istilah prodigious, dan istilah-istilah lainnya dikemukakan oleh beberapa ahli yang telah mengemukakan istilah tersebut pada masa sejarahnya. Jika di Indonesia, anak-anak yang memiliki bakat-bakat seperti ini disebut dengan anak berbakat atau diistilahkan dengan anak berbakat menurut Munandar tahun 1987. Dan pemerintah menyebutnya dengan warga negara dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Badan ada berbadan Baiklah, perkenalkan nama saya Refni Ramadhani dengan NIM 19003028 akan melanjutkan materi 3 yaitu tentang cara mengembangkan keberbakatan. Di dalam cara ini terdapat terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pendidikan bagi anak berbakat itu sendiri, dan yang kedua kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebutuhan pendidikan dari anak berbakat itu sendiri
sebagai berikut. Karena anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat hebat, maka anak itu biasanya mengembangkan potensi mereka membutuhkan hal-hal berikut, yaitu anak berbakat membutuhkan peluang untuk mencapai aktualisasi potensinya melalui penggunaan fungsi otak yang efektif dan efisien. Mereka tetap membutuhkan pengembangan fungsi otaknya walaupun mereka sudah pintar. Membutuhkan peluang untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak lainnya, sehingga mereka tidak menjadi manusia yang memiliki superioritas intelektual saja, tetapi merupakan manusia yang punya tingkat penyesuaian yang tinggi pula di bagian sosialisasi. Ketiga, membutuhkan peluang yang mengembangkan kreativitas dan motivasi internal untuk belajar berprestasi, karena usaha pengembangan anak berbakat tidak semata-mata hanya pada kecerdasannya semata. Dengan memenuhi kebutuhan yang tiga tadi, anak tidak hanya menjadi insan yang superior karena gagasan dan pemikirannya yang cemerlang, tetapi dia juga bisa menjadi manusia yang harmonis dalam bergaul. Anak berbakat juga individu yang utuh dalam kehariannya dan membutuhkan orang lain. Materi selanjutnya adalah kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pendidikan anak berbakat membutuhkan dukungan dari masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Membutuhkan kepedulian dari masyarakat terhadap pengembangan potensi anak berbakat. Kepedulian tersebut digambarkan oleh Muhammad Amin pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa sejak dahulu Plato telah menyerukan agar anak berbakat secara khusus karena mereka ini diharapkan menjadi pemimpin dari segala bidang. Yang kedua, membutuhkan pengembangan sumber daya manusia berbakat. Usaha pengembangan sumber daya manusia berbakat merupakan pengakomodasian serta pengembangan aset bangsa, karena anak-anak berbakat inilah yang akan menjadi penopang dan pendorong kemajuan bangsa, karena potensi yang dimiliki berkembang secara optimal. Yang ketiga, anak berbakat membutuhkan keserasian antara kemampuan dan pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan perlu mewujudkan lingkungan yang kaya pengalaman sehingga dapat memenuhi perkembangan anak berbakat tersebut. Anak-anak berbakat memiliki perspektif masa depan yang jauh berbeda dari orang lain. Yang keempat, membutuhkan usaha mewujudkan kemampuan untuk anak berbakat, yaitu secara nyata atau real, melalui latihan yang sesuai dengan segi keberbakatan anak berbakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa paparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman memahami pemaparan materi tersebut dan pemaparan materi bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.